Mirsa, kali ini saya ketemu pemula ini di kandangnya Mas Tole, dan kebetulan ini nanti kita tanya-tanya. Mas, siapa namanya? Egi. Egi. Iya. Umur berapa? 21. 21. Ini pemula beneran. Asli pemula. Asli Baru pemula. pertama. Bikin kandang berapa? Kamarnya. Heeh. Kamarnya 15 15 kamar. Sudah diisi berapa, Mas Egi? Udah ada 3 tapi betina-betina. Betina-betina. Yang dipilih itu sebenarnya yang kayak apa yang betina itu? Kalau Mas Egi pilihannya? Ya yang bagus lah, yang jelas lah. Heeh. Yang namanya apa? Maksudnya udah peranaan, babon-babon yang model-model yang jenis yang pokoknya bagus itulah. Bagus. Jawa Randu. Iya, Jawa Randuan atau kacang? Jawa Randu. Jawa Randu. 3 Jawa Randu Yang semua. dibeli itu sedang hamil atau masih dere atau indukan? Yang dere ada 1. Yang hamil barusan kemarin lahiran 1, satunya masih hamil. Udah hamil semua. Udah hamil semua? Iya. Ambil dari sini semua? Iya. Ini rencananya gimana? Kalau yang 15 plong itu masih terisi cuma 3? Dan saya tambah lagi yang Tambah buat lagi? kamaran, yang buat perangkrongan itu. Bok-bokan. Ya minimal ya diisi semua lah. Sama. Ini kan perlu saya tanyakan ini, maaf nanti kalau ada yang melewati privasi lah. Untuk keuangan sendiri itu berasal dari mana sih umur 21 tahun semangat ternak? Ya dari pertama sih ya orang tua. Orang tua nyaranin lah. Kayak apa, kalau saya kan nggak pernah merantau. Udah berapa kali. Daripada nggak perantau ya udah di rumah ngurusin ternak apa masalah uang ya dari orang tua ya atas nama saya Disupport. iya. Bapak mendukung. Ngelantarin. Ini kesini mau nyari yang kayak apa kalau yang kesini sekarang ini? Ya yang kayak gini nih lah. Indukan atau pejantan? Pejantan. Ngapa nggak indukan semua aja? Ya dibagi lah, ada yang pejantan, ada yang indukan. Indukan di bawah. Semua yang pejantan di atas. Lantai panggung apa lantai tanah, Mas Egi? Yang di bawah tanah. Lantai tanah. Ya ada panggungnya sedikit lah. Kapan-kapan saya bisa main ya? Bisa ya? boleh. Artinya ini untuk publik ini kan? Ya. Untuk publik pembuktian bahwa Mas Egi benar-benar pemula. Terus ada kambingnya beneran. Bisa ya? Bisa. Ya. Nanti suatu saat saya cari, datang ke kandang. Ini artinya sekarang itu langsung beli atau milih-milih? Ya udah beli sih. Ini udah ada semua. Udah tinggal bawa ke rumah. Tinggal bawa ke rumah? Iya. Terus kalau yang jantan itu niatnya digemukkan atau memang untuk pejantan betinanya? Untuk digemukkan. Untuk digemukkan? Iya. Untuk pemula nggak takut kalau penggemuk-gemukan? Ya semua orang takut sih, Mas. Ya coba-coba lah. Coba-coba. Kan Kan lebih aman di breeding tuh, Mas. iya. Karena beli indukan modal nggak terjual, hasilnya dari anak. Kalau pejantan kan digemukkan, modalnya juga ikut. Iya. Nanti Ikut hasilnya semua. Ikut semua modalnya. ikut semua. Sudah pernah belajar belum? Belum. Sama sekali. Tanya-tanya keuntungan dari kalau tanya-tanya ya udahlah. Sebelumnya ya tanya-tanya sama orang yang udah, maksudnya udah berpengalaman lah, yang udah kayak gitu. Ya udah ikutan. Tapi memang nggak terbawa arus kan? Nggak tergiur gitu? Enggak. Emang udah mau sendiri, niat sendiri. Iya. Untuk makanan harian apa? Daun singkong sama rumput-rumput lah ya. Kalau saya menyarankan Mas Egi untuk pemula lah, biar sebayanya bisa mendapatkan keuntungan banyak lah. Artinya ya cukup lah. Artinya jangan selalu mengandalkan pakan beli. Kalau bisa mencari rumput atau daun singkong itu tidak belilah. Artinya sambil belajar 1 tahun ke depan itu perkembangan seperti apa. Karena menurut saya pribadi kalau serba beli ya kayaknya berat gitu loh untuk keuntungan banyak. Orang kan lebih banyak tidak menghitung tenaga. Gitu kan. Tenaga tidak dihitung, yang dihitung cuman kalau mengeluarkan uang. Sementara kita kan ternak itu dibandingkan pedagang kan berbeda. Pedagang itu keuntungannya ya jual beli, harian bisa kan, mingguan bisa. Kalau peternak kan nggak bisa, kalau nggak waktu, butuh bulan-bulan. Gitu. Ya nunggulah. Artinya jangan sampai beli, Mas. Proses. Ya.
juga kesehatan kandang, apalagi lantai itu, lantai tanah. Kalau bisa atapnya jangan sampai bocor. Kalau bocor nanti kenain itu lembab, bisa jadi masalah, biasanya kutuan gitu kan, penyakit kudik gitu. Ada ayam nggak di rumah? Enggak ya? Udah habis semua ayam. Udah habis. Biasanya ini ya, kena kotoran ayam itu juga bisa masalah untuk di kambing. Udah semprotin dah, pokoknya dah tinggal ngisi lah pokoknya, udah siap semua pokoknya. Selain Mas Tole yang jadi rujukan untuk bertanya, ada nggak tetangga yang bisa diseringkan kalau ada masalah? Nggak ada. Cuma sama Mas Tole inilah. Cuman kalau nganu kesini. Iya. Ya saya tetap menyarankan dengan peternak. Ya. Di sampingnya bisa sharing tukar pengalaman. Ya ada gitu. Sih 1-2 ada. Untuk yang umurannya Mas apa namanya? Egi. Mas Egi ini yang ternak banyak nggak? Kayaknya sih nggak ada malah. Seumuran malah nggak ada kayaknya. Ngapa alasannya? Merantau. Semua orang seumuran saya tuh nggak ada yang di rumah. Nggak ada yang di rumah? Nggak ada. Merantau semua. Kalau saya kan pernah merantau, tapi kan yang namanya orang merantau kan, kalau emang nggak kita pinter-pinter nyimpen kan habis sendiri kadang ya, kebutuhan lain lah. Tapi kalau saya ngerasa nyaman di rumah, ya udah. Tapi tahu resiko ternak kambing, ada sakit, ada nanti kematian gitu. Karena kan kambing cerewet. Tahu? Ya. Paham. Ujian kambing. Orang berternak itu sabar loh. Ya. Khususnya kambing. Karena ujiannya cuman kesabaran. Berbeda dengan ternak mungkin sapi ya. Sapi kan tidak cerewet ya. Kalau kambing itu bisa cerewet, bisa manja, bisa minta sering perhatian. Artinya sangat penting sekali bahwa pemula itu memperhatikan kambing itu berkaitan dengan perhatian. Karena perhatian, kesabaran, ketekunan itu yang paling penting. Iya. Kan gitu. Sabar lah pokoknya intinya, sabar sama telaten itulah. Ya. Pernah marah nggak dengan kambing sejauh ini? Alhamdulillah, mau secerewet mau kayak apa nggak pernah. Nggak pernah. Selagi kita masih bisa musim hujan bisa ada rumput ya udah terus. Walaupun cerewet kasih rumput aja terus udah. Nggak namanya kasar dikit ini gini enggak. Kalau menurut saya pengalaman pribadi, kambing ketika kita emosi kepada kambing itu efeknya tidak bagus. Ya. Entah itu sakit, entah itu sering mati, entah itu bermasalah atau memang karena kambing ini menurut saya nalurinya cukup kuat. Ya. Instingnya juga cukup kuat. Tahu mana yang ini. Sehingga kalau kita sayang, kita perhatian, kita sabar, maka semakin besar potensi bahwa kita mendapatkan keuntungan dari kambing, walaupun kambing itu makhluk yang tidak mengerti kita gitu loh. Menggunakan naluri instingnya itu, menurut saya kambing ini yang hewan yang cukup sensitif itu dengan perlakuan pemiliknya. Jadi barang siapa yang memang perhatian terus sabar, ya hewan juga ngerti kalau gitu. Dan bisa memberikan ya sesuai dengan harapan pemiliknya kan gitu. Kambing sehat, kambing gemuk, kambing banyak. Ya intinya itu. Kalau di rumah itu ukuran berapa kandang? Sekitaran 5 10. 5 kali 10 ya. Habis berapa 5 kali 10 pembuatan? Kalau kita sih ini kayu udah ada. Semua pokoknya udah ada kayak atap itu udah ada. Cuma beli lantainya aja sudah. Jadi serba sudah tersedia. Jadi siap semua. Artinya biaya pembuatan kandang kemarin nggak habis banyak ya? Enggak. Cuma berapa lah? Cuma buat lantai sama. Yang bikin kandang siapa aja? Bapak sendiri. Bapak juga kan tukang. Oh, Bapak tukang? Iya. Ya, telaten ini cuma orang berdua. Berapa hari? 3 hari. 3 hari cukup. Habis pakunya berapa kalau tahu? Paku setaran 4 kiloan. 4 kiloan? Iya. Kalau asbes beli lagi? Enggak, genteng kita. Oh, pakai genteng? Iya, udah ada semua. Kayak karpet udah ada semua. Ya cuma kayu lantai itu doang yang beli. Sama paku udah. Paku. Ya timbang kayunya ini kan mending ya itu rencananya itu ya pikiran itu. Di rumah banyak kayu.
daripada nganggur nggak kepakai kan. Bikin kandang ada manfaatnya, ya udah. Mas Egi pernah membandingkan nggak ini selain ke Mas Tule, ke pedagang yang lain, pernah coba-coba untuk membandingkan mana yang harga yang cocok, yang ideal? Nggak pernah. Ngapa? Ya apa ya? Ya pokoknya yang udah diserek ya udah itu aja. Itu aja. Nggak banding-bandingkan mana ini si A si B, nggak. Maksud saya harus membandingkan itu kan biar bisa belajar juga. Artinya kalau ketemu di sana yang murah, beli yang murah. Iya. Asal bagus tapi ya bukan hanya asal murah loh. Asal murah tapi ecek-ecek tapi ya. Tapi ya yang bagus, yang murah, yang terjangkau. Kalau memang cocok di sini di tempat Mas Tule ya nggak apa-apa. Tetapi jangan salah pilih gitu kan. Pasrahkan dengan penjual kayak Mas Tule, tapi harus punya tanggung jawab. Mas Tule bertanggung jawab nggak nanti kalau masalah? Ya, insya Allah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saya tidak menginginkan juga sih, walaupun YouTubean di sini gitu kan. Tetapi saya juga tidak harus semuanya membela Mas Tule, bukan. Kalau nanti ada peternak yang ngeluh ya tetap apa yang saya sampaikan gitu. Ya benar sih ya gitu. Karena saya menginginkan bahwa pedagang itu juga bukan harus diperhatikan secara penuh. Karena pedagang kan jual untungnya sekarang. Peternak kan untungnya lama. Nanti lama. Nah, kalau saya sangat penting, kalau saya tidak akan membela pedagang yang tidak mau memperhatikan peternak gitu. Kalau saya tidak ada urusan, datang ke sini juga nggak ada urusan. Saya YouTube gitu. Saya YouTube ya punya tanggung jawab moral kan. Karena saya sebenarnya lebih sering ke peternak daripada pedagang gitu. Jadi tapi pilihannya sudah mantap ke Mas Tule ya. Mas Tule sudah jelas ya mau mengawal ya. Iya, udah dijelasin semua gini-gini apa resikonya apa ini udah semua. Menurut Mas Egi, Mas Tule itu orangnya maunya sendiri atau gimana? Maunya maksudnya? Artinya tahu mentang-mentang pemula gitu ya. Nanti harganya ditinggikan atau dibagus-baguskan. Enggak. Mumpung tidak ada Mas Tule. Enggak. Enggak. Ya apa adanya lah pokoknya lah. Ya serius, jujur ini. Jujur. Bukan membela salah satunya. Enggak ada. Enggak bela-bela. Ya serius. Oke, Mas Egi, terima kasih. Nanti beberapa hari ke depan lah, nanti setelah jadwal saya tidak penuh di sekolahan dan di kegiatan lain, saya bisa menyempatkan di sore hari main ya. Ya, ke rumah aja. Oke, semangat ya Mas Egi. Sekali lagi ya, untuk pemula saya penting sekali ini menyarankan sabar, perhatian, terus kemudian kalau bisa jangan pakan serba beli. Ya, kalau serba beli nanti semuanya kaget. Kita nggak hidup mandiri, ya kan? Iyalah. Kalau kita belajar ngarit, belajar nyari rumput sendiri, kita bisa belajar. Buat kerjaan bapak kan udah tua ya, suruh berhentilah kerja terus, capek kan sama kerjaan ini. Bapak udah tua? Ya belum sih kan, tapi kan lihat fisiknya lama-lama kalau nukang terus, namanya kerjaan nukang kan naik-naik ke atas kan, lihat raganya aja udah kasihan udah, mending kasihin kerjaan kayak gini kan bisa nyantai. Mas Egi pingin bapak berhenti kerja gantian Mas Egi. Ya itulah. Oke, terima kasih ya. Semangat berarti. Cocok, bagus.